وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ulumi sa'ir shalihin fid dharaini amin. As-sifatu sadisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyatu. Adapun sifat yang keenam yang wajib bagi Allah Ta'ala yaitu Esa. Wa maknaha, adapun pengertian Esa, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahidun fi zati, Esa pada zat, wasifati dan sifat, wal af'ali dan af'alnya atau perbuatannya. Kemudian dijelaskan di sini, wa makna kaunillahi wahidan fi zati. Adapun pengertian ada Allah itu Esa pada zatnya, annahu, bahwasanya perihal apapun, laisa hunaka zatun, tidak ada di sana diperdapati suatu zat atau makhluk selain Allah, tusyabbihu zatahu ta'ala, yang menyerupai dia akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan juga, walaysat zatuhu murakkabatan minal ajza'i, dan tidaklah zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tersusun dari beberapa juzuk atau dari beberapa bahagian. Tidaklah zat Allah itu tersusun dari misalnya daging, tangan, mata, kepala, darah. Tidaklah seperti itu. Karena yang tersusun itu, li'anna tarkiba, sesungguhnya yang tersusun itu, tersusunnya juzuk-juzuk itu, min sifatil hawadisi, dari sifatnya makhluk, hawadis, perkara yang baru, yang ada awalnya. Itulah bentuk zat yang tersusun. Seperti manusia. Manusia itu menjadi disebut dengan manusia dengan tersusunnya dari beberapa bahagian. Seperti tangan, kepala, kaki, ada darah, ada daging, ada tulang. Tersusunnya semua itu baru terbentuklah menjadi manusia. Sedangkan Allah tidaklah zatnya seperti itu. Tidaklah zat Allah tersusun dari beberapa bahagian. Wallahu ta'ala, dan adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, munazzahun, maha suci dia, anittisafi, dari sifat-sifat, bisifatil hawadisi, dengan sifat-sifat makhluk. Jadi tidaklah zat Allah itu serupa dengan zatnya makhluk atau tersusun seperti halnya zatnya makhluk. Tidaklah Allah seperti itu. Kemudian wa makna kaunihi ta'ala wahidan fis sifati, dan adapun pengertian Allah itu Esa fis sifati, pada sifatnya, annahu, bahwasanya sesuatu apapun, laisa hunaka ahadun, tidak ada di sana satu orang pun atau satu makhluk pun, lahu, bagi makhluk itu, sifatun, ada sifat-sifat, tusyabbihu sifatahu ta'ala, yang menyerupai dia akan sifatnya Allah Ta'ala. Maka sifat apapun itu tidak ada sifatnya itu menyerupai akan Allah. Maknanya adalah kita fahami sifatnya makhluk
maka kita ambil suatu pemahaman Allah tidak seperti itu sifatnya. Maka di sini juga dijelaskan falaisa li ahadin, maka tidak ada satu makhluk apapun kudratun itu memiliki kuasa kudratihi ta'ala seperti kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu makhluk apapun selain Allah yang memiliki kehendak kairadatihi ta'ala seperti kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala ila akhir sifati, sampai akhir daripada sifat-sifat yang wajib, maka itu tidak ada yang menyerupai akan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang berkehendak, melainkan kehendaknya itu muncul itu atas kehendak Allah atau izin Allah subhanahu wa ta'ala. Walau lam yakun lahu ta'ala sifatani, walaupun begitu juga tidak ada bagi Allah Ta'ala sifatani itu memiliki dua sifat muttafiqatani yang berkesesuaian fil ismi dengan satu nama sifat. Tidaklah Allah seperti itu. Wal makna, adapun pengertian dua sifat yang penyesuaian itu atas satu nama, seperti kakudrataini, Allah memiliki dua kekuasaan atau tiga atau berbilang lah. Tidaklah Allah seperti itu. Tidaklah kekuasaan Allah itu berbilang-bilang. Wa iradataini, dan tidaklah Allah itu berkehendak, yang berkehendaknya itu memiliki dua kehendak atau tiga atau berbilang-bilang. Allah maha berkehendak, selesai. Tidaklah kehendak Allah itu berbilang-bilang. Wa ilmaini, seperti misalnya Allah memiliki dua ilmu, tidaklah seperti itu. Allah maha mengetahui. Pengetahuan Allah tanpa berbilang-bilang. Berbeda halnya makhluk. Makhluk memiliki berbagai macam ilmu, berbilang-bilang dalam hal ilmu. Bal qudratun wahidatun, bahkan kekuasaan Allah itu ya satu, yaitu Allah maha kuasa. Wa iradatun wahidatun, dan Allah maha berkehendak, dan kehendaknya itu tidak berbilang-bilang. Wa ilmun kazalik, dan Allah maha mengetahui. Tidaklah ilmu Allah itu berbilang-bilang. Wa makna kaunihi ta'ala wahidan fil af'ali, kemudian pengertian Allah itu esa pada af'al, anna jami'al af'ali lahu azza wa jalla, sesungguhnya semua perbuatan apapun itu lahu azza wa jalla itu bagi Allah azza wa jalla. Falaisa li ahadin, maka tidak ada satu makhluk apapun, atau falaisa li ahadin, maka tidak ada seorang daripada makhluk atau satu apapun daripada makhluk, fi'lun itu mampu memiliki pekerjaan atau memiliki perbuatan. Minal af'ali, dari beberapa perbuatan. Sawa'un kanat ikhtiyariyatan, sama ada perbuatannya muncul daripada makhluk itu ikhtiyariyatan yang dia usahakan tanpa paksaan, atau ittirariyatan, atau perbuatan makhluk itu paksaan atau tidak kesadarannya. Itu sesungguhnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah itu daripada perbuatan makhluk itu sendiri. Wa innama, dan hanya saja, lahu, bagi salah satu makhluk itu, fil fi'li, yaitu pada perbuatan ikhtiyari yang dia usahakan, mujarradul kisbi, itu semata-mata yang dia usahakan.
Maknanya adalah disinilah yang Allah hisab, yang Allah hukum, atau yang Allah beri pahala itu kepada perbuatan makhluk yang ikhtiari, yang dia usahakan. Yusibunallahu bifadlihi, maka Allah akan memberi pahala kepada kita bifadlihi dengan karunia-Nya, wa yu'aqibuna, dan Allah menyiksa akan kita biadlihi dengan sifat adilnya. Oleh sebab itu, kalau kita melakukan sesuatu dalam keadaan terpaksa, unsur paksaan yang dururi, atau melakukan sesuatu daripada tidak kesadarannya, walaupun kedua-duanya itu datang daripada Allah, namun yang Allah azab yaitu perbuatan ikhtiari yang dia usahakan. Fajami'ul af'ali, maka seluruh perbuatan apapun lahu ta'ala itu bagi Allah ta'ala. Pada hakikatnya perbuatan yang terjadi daripada makhluk itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal mu'jizatu, adapun mu'jizat allati yang taqa'u, terjadi ala aidir rusuli, atas para rasul alaihimus salatu wassalam, atas mereka salawat dan salam, wal karamatu, dan karamah, kelebihan, allati yang tajri ala aidil awliyai, yang berlaku atas para wali-wali Allah, makhluqatun, itu diciptakan atau dikehendaki lahu subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mukjizat yang muncul daripada Rasul, karamah yang muncul, yang terbit daripada para wali, itu muncul dari diri mereka sendiri. Tidaklah itu, melainkan itu daripada kehendak Allah atau perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sabatat lahu ta'ala al-wahdaniyatu, dan apabila telah sabit atau telah tetap bagi Allah ta'ala itu wahdaniyatu, sifat esa, intafat anhul kumumul khamsatu al-masyhuratu, maka ternapilah daripada Allah subhanahu wa ta'ala kam yang 5 atau kumumul khamsah, kam yang 5, al-masyhuratu yang masyhur. Apa itu kam yang 5? Yaitu wahya, yang pertama al-kammu al-munfasilu fi zat. Itu yang pertama, kam munfasil fi zat. Yang kedua, wal kammu al-muttasilu fiha, kam muttasil fi zat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal kammu al-munfasilu fi sifati, kam munfasil fi sifat. Dan yang keempat, wal muttasilu fiha, maksudnya al kammu al muttasilu fi sifati, kam muttasil fi sifat. Dan yang kelima, wal kammu al munfasilu fil af'ali, yaitu kam munfasil fil af'al. Jadi Allah ternapi daripada kam yang 5 ini. Kemudian muallif menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan al-kumumul khamsatu. Yang pertama, fal kammu al-munfasilu fi zati al-manfi anhu ta'ala, adapun kam yang munfasil fi zat, yang ternapi daripada Allah Ta'ala, maknahu, adapun pengertiannya, alla tujada zatun fil wujudi, bahwa tidak diperdapati suatu zat atau suatu makhluk pun selain Allah, fil wujudi, pada ada sesuatu yang sudah ada, tushabbihu zatahu ta'ala, yang mana zatnya itu menyerupai akan zat Allah Ta'ala. Fawujudu zatin, maka adanya suatu zat atau maka adanya suatu makhluk selain Allah,
tushabbihu zatahu, yang menyerupai dia akan zat Allah Ta'ala, yuqalu lahu, maka dikatakan baginya itu al-kammu al-munfasilu fi zat, yang dinamakan kam munfasil fi zat. Wa huwa muntafin anhu, dan kam munfasil fi zat ini itu ternapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adapun kam munfasil fi zat, tidak ada suatu zat makhluk apapun yang menyerupai akan zat Allah. Itu yang dimaksud kam munfasil fi zat. Kemudian wal kammu al muttasilu fi zat, ada kam yang muttasil fi zat, al manfi anhu, yang ternapi daripada Allah Ta'ala. Maknahu, pengertiannya, antakuna zatuhu ta'ala murakkabatan min ajza'in, bahwa ada zat Allah Ta'ala itu tersusun dari beberapa juzuk atau tersusun dari beberapa bahagian, dan ini ternapi daripada Allah, seperti katarkibi zawatina, seperti tersusunnya zat juzuk-juzuk kita atau manusia, yang mana manusia itu disebut dengan manusia ketika tersusunnya dari beberapa juzuk, di antaranya min lahmin, daripada daging, wa azmin dan tulang, wa damin dan darah, wa ghairi zalik, dan selain daripada demikian itu. Jadi manusia itu disebut dengan manusia ketika sudah tersusun dari beberapa juzuk, di antaranya tangan, kaki, kepala, telinga, mata, dan semuanya yang lain, baru itu disebut dengan manusia. Sedangkan zatnya Allah tidak tersusun dari beberapa juzuk dan tidak tersusun dari juzuk-juzuk. Wa huwa muntafin anhu, dan itu ternapi. Ternapi maknanya di sini bahwasanya Allah itu tersusun dari beberapa juzuk, itu tidak ada anhu ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa taala aidon juga. Li'annahu min sifatil hawadisi, sesungguhnya tersusunnya zat itu dari beberapa bahagian atau dari beberapa juzuk, itu min sifatil hawadisi, dari sifat-sifatnya makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.